gitu loh. Terus kayak gimana reaksinya atau apa masih takut. Jadi ya agak lebih memilih lagi, tapi sudah ada planning-planningnya ke depan. Alhamdulillah rezekinya juga sama Allah dikasih lancar ya gitu. Belum tahun 2021-nya belum datang, tapi rezekinya sudah datang duluan gitu. Maksudnya di akhir tahun ini udah banyak lah gitu. Kabar baik, alhamdulillah. Jadi bersyukur alhamdulillah. Tapi yang paling penting adalah satu sih, pengennya cuma Allah kasih sehat aja. Allah kasih sehat, semakin dekat sama Allah, tetap jadi manusia yang rendah hati, baik, bisa banyak berbuat baik sama orang. Momen apa sih Kak? Momongan baru nggak? Sedikasinya Allah sih. Kalau terlalu ngarep, nanti Takut lagi kejadian yang tidak diinginkan lagi gitu. Jadi sekarang kita lebih ya ikhlas aja lah, ngalir gitu aja sambil usaha terus pasti. Tapi yang kecil udah bisa apa sih? Udah rewel atau seperti apa sih? Keaktifannya seperti apa? Banyak banget. Sekarang udah sering rebutan sama abangnya atau mainan segala macam. Kayak kalau misalnya mau pergi lagi dandanin abangnya, si adiknya juga pengen. Si abangnya pakai kalung, adiknya pengen gitu kan. Terus mereka udah lagi hobi nyanyi bareng, lagi hobi dance bareng. Kalau si kecil tuh lagi seneng dandan bareng sama maminya, rebutan lipstik, rebutan kaca. Jadi banyak banget deh, gemes. Kasih sayangnya seperti apa? Kan sayang gimana? Sama anak. Oh pastinya kita nomor satu Manjain anak gitu. lah gitu ya. Quality time sama anak itu bagi aku penting banget. Itulah salah satunya kenapa di tahun 2020 sampai aku fokus untuk tidak mengambil sinetron sama sekali. TV pun aku nggak ngambil, sinetron nggak ambil. Walaupun alhamdulillah ada aja banyak gitu tawaran yang datang, tapi memang aku ingin, salah satunya karena adanya COVID, tapi paling nomor satunya adalah aku nggak mau kehilangan momen masa kecil anak yang nggak bisa diulang lagi gitu loh. Seandainya aku menerima pun, memang sekarang memakai batas waktu yang lebih nggak seperti full day lagi. Apalagi pas kemarin kehilangan itu, rasanya sekarang jadi kayak pengen semakin dekat sama anak gitu, kayak takut gitu. Jadi takut aja, takut kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu ya, takut kejadian ya pokoknya banyak sekali ketakutan yang datang gitu kan. Makanya sekarang tuh kayak pengen banget dekat sama keluarga, ngabisin waktu sama keluarga dulu gitu. Ini sering olahraga bareng juga nih di rumah sekarang, gimana nih? Ya Iya, itu sebisa mungkin kita selalu rutin seminggu 3 kali. Memang olahraga sekarang kita bareng. kalau nggak olahraga malah jadi kayak nggak enak gitu, badannya malah merasa nggak enak gitu. Dan memang dari olahraga itu manfaat yang aku dapat banyak kan. Sebenarnya kita punya program yang berbeda gitu, dan alhamdulillahnya dari olahraga itu aku turun 12 kilo dengan masih bisa nikmatin makanan enak gitu. Tadinya kan nggak olahraga sama sekali, dietnya tuh diatur-atur, malah jadinya berat aku turun tapi nggak nikmat, jadi tersengsara. Tapi dengan aku olahraga udah badannya jadi cepat kebentuk, terus juga makannya juga bisa enjoy, menikmati makanan kayak gitu. Alhamdulillah 2020 ini kan udah terlewati dengan masa-masa sulitnya nih mungkin kan sekarang. Nah mungkin boleh tanggapannya masih karena sekarang mungkin dari race kita di sini sudah mungkin ada tanggapan dari kakak sendiri. Nggak ada, nggak ada tanggapan apa-apa ya. Tapi lebih kayak merasa Mungkin udah merasa memaafkan gitu atau? Udah dong, kan waktu dari awal aku udah bilang ya gitu, hidup ini aku mencoba untuk menjalaninya dengan sebuah keikhlasan aja gitu. Apapun yang pernah aku alamin, siapapun orang yang pernah menyakiti aku, semuanya aku maafkan gitu ya. Aku udah ngomong ini dari awal kan, dari awal itu aku udah ngomong sudah aku maafkan gitu loh, sudah aku maafkan, tapi biarlah proses hukum berjalan. Sudah dijalani proses hukumnya sebagai warga negara yang baik, bahwa kita hidup di negara hukum ya dijalani gitu loh. Jadi harapannya nanti ke depannya istilahnya siapapun yang pernah melakukan kejahatan itu gitu ya, seandainya mereka keluar, harapan aku adalah jangan sampai menyakiti hati orang lain lagi. Apalagi kita nggak kenal sama orangnya terus kita sakitin gitu kan. Jangan menyakiti hati orang, terus juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya. Ya aku juga belum sempurna, aku juga kedepannya memperbaiki diri juga kok. Aku bukan orang yang sempurna, jadi sama-sama memperbaiki diri, bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang penting udah satu aja, jangan nyakitin hati orang lain, cari rezeki yang halal, cari rezeki yang memang bermanfaat dan tidak merugikan orang. Kalau bisa jangan disangkut pautin lagi, karena kan yang bersangkutan udah punya kehidupan lagi yang baru, sudah mempertanggungjawabkan kesalahannya. Dia kan juga punya anak, punya keluarga, jadi
biarlah dia menjalani hidup yang barunya yang lebih baik lagi. Kalau kita kan sesama orang harus saling support, saling mendoakan aja. Jadi kasihan kalau misalnya masih disangkut pautin lagi, karena setiap orang kan punya kehidupannya masing-masing, kebahagiaannya masing-masing gitu. Untuk Kak Sony nih kedepannya gimana sih caranya untuk melindungi Kak Fairuz? Ya kalau aku sih tipe kalau misalnya memang ada masalah yang datang, aku tipe lebih ke diam dulu ya, mempelajari situasi, melihat keadaan, jadi bagaimana tahu langkah yang harus diambil itu seperti apa gitu kan. Tapi zaman-zaman jahiliyah, zaman-zaman ketika masih emosian segala sesuatu pakai emosi, mungkin Fairuz tahu lah dulu kayak gimana. Kalau sekarang Sony sebenarnya orangnya berani banget. Dia tuh gila sih orangnya berani. Tapi memang dia hebatnya adalah kan semakin dekat sama agama semakin bisa memprotek diri ya gitu. Jadi dia bisa lebih menyaring lagi bagaimana dia tahu harus menghadapi masalah itu seperti apa, melindungi istrinya seperti apa. Yang jelas aku bener-bener ngerasain banget apa yang Sony buat. Apa itu gitu, waktu kemarin aku punya masalah yang begitu berat, dia selalu ada buat aku, sama sekali nggak ninggalin, malah jadi orang terdepan gitu loh. Aku ngelihat banget semuanya udah terbukti nyata gitu loh, dari setiap prosesnya sampai di akhir. Terus waktu kemarin juga anak aku meninggal juga aku ngelihat juga Sony bagaimana pengorbanannya dia juga sedih, tapi dia coba untuk nguatin aku, selalu ada di samping aku, nemenin aku, ngorbanin segala kerjaannya dia gitu. Jadi alhamdulillah bersyukur gitu bisa punya suami yang selalu melindungi aku dan anak-anak. Itu hadiah dari Allah yang luar biasa ya. Mudah-mudahan aku juga selalu berdoa semoga aku selalu bisa menjadi istri yang baik buat suami aku dan ibu yang baik buat anak-anak. Oke. Kak boleh ucapan tahun barunya?